Sebenarnya calik-calik lah tahu kaji kau nang cerita nyon kau. Ada calik datang pagi kau. Jangan membagi-bagi sembako jo pitik jo. Ar-rasi wal murtasi finnar. Saya jawab sekali Pak. Orang menyogok jo menerima sogok masuk neraka. Di sana tidak ada dikatakan dosa. Orang menyogok je menerima sogok berdosa. Ada waktu untuk taubat. Tapi kalau orang menyogok je orang menerima sogok masuk neraka, le ada waktu taubat. Tak ada. Atau kau je menyogok-nyogok je lah. Iya kan? Kalau rancak program awak pandai bergaul di masyarakat, santiang menyepui bola, kita ramah, iya kan? InsyaAllah akan menggerakkan Allah memilih kita. Ini Bapak-Bapak. Jadi nanti tidak saya jawab lagi ya. Sebab inti pertanyaan itu. Ya. Rupa banyak jalek nama nyogok sih kok. Bapak-Bapak. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang akan kita cari adalah reda Allah. Yang akan kita harapkan berkah Allah. Kalau semuanya telah dimulai dengan yang dimurkai Allah, dapat banawa gadang gaji, itu tidak akan membawa kebahagiaan untuk diri dan tidak akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Ya kan? Maka kita akan sama jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itik beranang dalam air, mati kehausan. Jadi jangan doyo menyogok-nyogok kali. Hantianlah itu. Ya kan? Umur apa tak kepanjang lo biarlah jadi calik nampak. Bara calik nan mati dalam dinas. Lah jadinya jadi anggota DPR mati. Aswaro nan di bawahnya tu naik. Dia kan akhirnya dia lah mati bini nama gantian nyoko kan hati lu ke pengganti nyoko. Jo bini awak dipakainya di kawan tu. Setelah awak mati, anan orang nama gantian aku pengganti antar waktu. Kira ndak itu sebenarnya gantian no. Bini nyoko jando nala tinggal mati ko kan hati kawak. Later ada pak kecil itu tu. Umur awak nak kalah modo. Bermainlah dengan jadi pemain yang cantik. Jangan jadi pemain yang tidak cantik. Ya kan? Kini awak bersama-sama di musajid. Wah, abang tanya orang bocik, boleh? Apa je ibu lagi sehat? Alhamdulillah hamba lai lo. Walaupun hanya lalu sebentar sampai 5 minit. Sebab itu barangke dari Taluk Kuantan jam 9 lewat seperempat tiba siko 2:30. Rupanya jalanlah buruk warna kini. Sebanyak ko minyak di Pekanbaru jalan buruk aja. Ibu datang. Ya kan? Jadi lama waktu di jalan, maka tiba ambo tadi di hotel Pangeran, itu hari lah 2:30 subuh. Ya kan? Sadar ambo mandi, selesai mandi, kemudian Pak Tony menelepon. Buya, kami lah di bawah. Apa Abbas mandi baru ya Pak? Sudah tu ambo salat witir je sarakaat. Itu bapak-bapak ini. Dia kan? Kini awak nak mendengar kaji bersama-sama kini kuah walaupun sehat. Kalau Allah berkehendak, bisa tak pulang mengaji ko salah satu dari awak meninggal? Bisa Pak, walaupun sehat. Walaupun darah Pak bauku patang 120/80. Kolesterol normal, nah lain-lain normal. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan ajal. Kan? Jadi jantung sawantana Pak check up tu Pak ke mati je nya. Tak usah.
Babi MPT awak saya tambah banyak tahu penyakit tambah pencamik awak dia. Dia apa tak? Yo. Nah sudah check up kerusak cek tu. Dia kan awak lah menggigil itu. Bini muda atau banyak ladang sawit lah lawe. Ya kan? Awak stresnya. Ya kan? Pulang awak mengaji beko. Rupanya adonan panil. Ya kan? Sakit bau be loko batawe damam batawa. Nyobaolah dia anak ke puskesmas. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata pembuluh darah beliau pecah di kedua. Lah pingsan. Sebentar sudah tu lah nyoresek di dokter siko. Dah dolek. Kecil dokter. Bapak. Ya kan. Nah. Itulah tahu pengurus nusaji nyumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya dan kepada Allah dikembalikan. Kami umumkan kepada jamaah Masjid Al-Afwah komplek perumahan Undri dan sekitarnya bahwa salah seorang jamaah kita yang sangat antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi dalam rangka kultum subuh Jumat Mubarakah di Masjid Al-Afwah. Tapi lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babaliat kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil kesambang dadiat lah biaknya ke kayu tundo. Malang lah bisa ke ditulak, muju nak dapat ke dirayat, lah berpisah badan jo nyawa. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh, solat doa, nanti kita datang melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanya. Siapa meninggal? Itu nan basanda di dindiang menengah kaji itu je. Kan? Itu sebab ada. Bisa tak? Bisa. Apa nama basanda aja takut. Itu contoh saya tanya. Kan? Begitulah roh kita ini mudah saja keluar dari badan kalau ajal telah sampai. Jadi jangan sogok menyogok nak. Sudah menyogok tu kau apa mati langsung berkata pelan ke neraka. Ya biasa-biasalah apa yang dikatakan Nabi saja patuhi. Sami'na wa ta'ala, keluar dari itu menantang arus. Kalau kita menantang arus akhir kalah runtuhnya tabiang awaja tu tabiang lataban semuanya hanyut. Saya melihat kemarin sungai Kuantan itu meluap ke atas. Saja hanyut ini. Itu beberapa hari lalu jalan putih ke Pekanbaru kerana pangkalan Kota Baru banjir. Ya. Di Sumatera Barat Gunung Merapi tekan tui panjang lah. Apa? Ikat ikuari kau ndak kelamo kau dah. Jangan sogok menyogok jo. Tak kelamo nak kari kau dah. Apa yang kamu cari di dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainan ada garis start, ada garis finish. Semua permainan betapapun mengasihkannya dia akan berakhir. Dalam permainan ada yang kalah, ada yang menang. Menang yang kita harapkan bukan menang mendapatkan dunia dan segala isinya, tapi menang mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin dijadikan hati yang ikhlas di Allah.
Setiap ambo pai mengaji jauh kau pak. Banyak orang bertanya, Ustaz, beraga diisi amplop Ustaz tu. Itu nak do ditanya orang do pak. Awak nak jual bali do. Ya kan? Sebagian Ustaz yang datang dari jauh tu pak, nyelataan tarif. Hanya bawa orang sauto gadang. Berhasil petabang tu. Kunyo menjalanan les lusiko. Bangun pesantren ke rumah bininya nanya bangun. Ini. Ini bapak-bapak dan ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini apapun profesi kita tidak dilarang. Ya kan? Tapi bermainlah menurut ridha Allah. Sebab antara peraturan yang diturunkan Allah nyo sampaian ke Rasul, jo nafsu awak ndak kamu cocok do pak. Kalau iman awak kurang. Antara peraturan Allah tu jo nafsu awak sama kopiah jo kapalo. Mana dulu kopiah jo kapalo? Dulu kapalo. Kalau kopiah sampai kapalo nang keritara atau kopiah kali tukar. Kalau lagi sehat jo pak, kopiah ditukar. Tapi kalau lah sakit, biarlah kapalo sa tentara bara lebih tiga kali buat. Akhirnya banyak orang itu pak. Peraturan Allah tu nyo tantang nafsu nan nyo peturui. Nanyo peturui ada. Tiga. Bapak-bapak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, na'udzubillahi min zalik, terhindar kita dari itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak alim ulama jadi pandai, ni kan? Asambo ke Pekanbaru, ko samo orang sakit jantung, mo sadonya wakabe. Sebab tukang rakam pengajian ko banyak, tapi royaltinya ndak pernah nyo kirim ambo. Iya pak, ndak ada. Ini kau mesti. Bawa solanya gak seketik keadaannya kan. Kalau hidup deh Pak Ustaz, anda ada. Tapi itu garah bos itu nak. Kenapa? Semakin banyak orang yang men-share pengajian, sumbernya dari siapa, maka orang tua ini akan berlipat ganda pahala. Ya kan? Kalau anda dapat rezeki dalam hal ini, ya kan? Bagilah rezeki itu kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Sebab apa? Lai jo dia gih orang. Alhamdulillah. Itu artinya masuk-masuk tindak. Besok jo memanggul. Dekat ya kan. Ya, dekat. Apa-apa. Ini. Yang kita hormati alim ulama jadi pandai nini mama bundo kanduang. Wirid Yasin, BKMT, ibu-ibu Aisyah, kepala julo-julo. Sadonya lah ibu-ibu ya. Ya. Yang hadir pada pagi ini, saya doakan sehat, tetap beramal saleh, setia kepada suami, hiduplah rukun dan damai, dan ciptakanlah ketenteraman ketika kita menghadapi alik gadang berisut. Kan sebulan lebih kurang lagi kan? Pertama yang ingin saya ingatkan apa? Banyak orang mengatakan di TPS itu sampai orang Islam 40% tidak datang. Atung kebanyak juga orang-orang yang tak taat juga agama di DPR RI itu Pak. Setiap voting partai Islam kan kalah. Maka kita umat Islam jangan satu memilih. Nan lumpuh datang bairi, nan butuh datang berkendaraan. Hanya beberapa menit di TPS itu. Ya kan? Di Batam memboleh Pak. Banyak orang Batak anggota DPR. Kenapa kan orang awak je tak? Kenapa? Rakyatnya, pemilihnya setia. Sebab semuanya suku di sana awak orang Batak kau Pak. Tu sukunya nyusurein di belakang. Muslim Sembiring, ya kan? Palawan Ritonga, ya kan? Saya namanya lain, nama menteri segala urusan kok. Ya. Luhut Panjaitan.
Ya kan? Jadi di ada suku tu, walaupun orang mereka memilih aku baru sekali aku kasinan, aku rawak macam. Ya pilih. Ya kan? Jadi apa nak jadi caleg, sore alolah suku leh. Ya kan? Misalnya Rinaldi Janiago. Ya kan? Admin Adianto Koto. Sedang Pak Suwarto tu sukunya je namanya Surian. Suwarto, nama Suwar suku Koto. Dan apa kau tahu tak? Macam. Jadi kalau ada identitas kita di belakang, ini orang mana ini? Di pemilih itu bapak-bapak yang terhormat, dia pasti cakap kampung bela kampung, cakap negari bela negari. Nah, jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Jangan ada lagi pendapat memilih tidak memilih hidup awak sama jojo ikonyo. Jangan Pak. Gunakan hak pilih kita. Bertambah banyak orang Islam, tidak ada yang tidak ikut memilih, maka caleg-caleg kita yang jadi akan banyak. Yang paling penting itu di DPR RI. Ada undang-undang yang merugikan buruh disusun orang Pak. Pinyot tak disusun yuk. Karena banyak orang merestui. Apa namanya ke? Lolo di lekang. Itu Pak. Kan? Disusun undang-undang untuk merampok tanah rakyat. Macam-macam Pak. Tapi lalu Pak, orang banyak merestui. Nan malang suara sakit. Nah ini, jadi jangan kita tidak ikut memilih. Anak dipilih atas arah kawak. Sebab mau nak orang partai, mau nak tim sukses. Kerja mau mengaji rasanya. Ya kan? Kalau diundang orang mau dah datang ke hendak mau aniang saya di Padang. Kalau orang mau undang, jawaban dari anak mbak nombor pertama, apa kalau 72 tahun, nyolah kematian bini, nyolah menangi panjang saya. Ya kan? Kalau bahasa dia, orang nangka mau undang tu menjapui anta ke Padang, beliau bahasa dia pahit. Itu jawaban anak mbak. Ya kan? Ternyata orang yang mengundang ini mau jemput. Tunggu datang mbak. Ya kan? Tapi kalau tak mahu orang menyebut, mana datang? Biarlah mau ngaji sekitar di Padang. Hari nak habis. Di Padang tu jalan rancak sadanya walaupun PAD ketek. Iya kan? Ni apa-apa ini. Iya, payahlah Pak kan nak jawab. Iya kan? Nah, ada cik indah ruang di Banggar. Orang di Padang tu tanah ditanam sawit tak bisa. Ditanam ubi dimakan karo. Iya kan? Ditanam lado di pianggang. Ditanam padi mati pucuan. Lalu. Tapi alhamdulillah jalan rancak. Ini ikan. Muju ambo yo lain dak uzur Pak. Kena lah patah pinggang ambo tadi. Iya kan? Apa tak? Kalau uzur soalnya umur 72 kalau banyak orang nan uzur. Ibu-ibu ada tak? Nan datang pagi ke suami nan umur 72 sagai embogo. Ada? Kalau matinya jangan ditangi jo orang lapatui mati je tu mah. Dah 72. Ustaz lapatui lo mati itu iyo. Lapatui mati. Tapi kenapa belum? Ajal belum. Sampai yang kedua doa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz tu ya Allah. Berikan jiwanya kesehatan ya Allah. Kami teraga orang Minang di Australia mengundang. Tak kabur minta tu. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Kalau ambo kepai ke Australia tu, pensiun ambo 2 juta je. Saya ke Petabang 7 juta. Kan tak mungkin tak? Hanya doa di masyarakat, ambo sehat, dipandoi undangan, nyo kirim teh. Kamu ambo pai pak cik, saya nanti dia lagi orang ni, hendaknya cari yang bini. Itu saya. Ya kan?
makan mewah, sampai lalu rancak, ya kan? Dijapui orang Johto, kalau indak Pajero, kalau indak Fortuner, malah di Australia itu jo Alphard, ya kan? Baik itu tak cacai, ku ambo duduk ke kasur itu tawanam sampai ke pinggang, baik itu nadek labu aja. Ambo tomo LGE kijang tu nyawa tagabernya, itu betul baik. Alhamdulillah. Atu kaum muslimin selama kita luak kuhantan ke petang, atu dijamu orang saya makan. Kakak ada nasi makan perejo pak. Sebenarnya kan orang nama undang membawa makan. Tanya tu orang lapor nasi, kalau menonton YouTube sana, buya aja. Ya kan? Nyolataan sambal banyak-banyak. Atu minta testimoni. Ya kan? Sudah masuk buat video pendek, tak buat jadi mau betul. Orang yang membawa ambo tadi, pengurus tu, ala satu lo perai. Buat. Ya kan? Jadi memang kece orang kalau duduk awak je orang menggalai ikan awak anyi. Kalau duduk je orang menggalai durian, baun durian laki di baju awak. Duduk je orang menggalai parfum, harum. Ya kan? Kalau duduk je ulama bertambah ilmu selerola. Sebab ulama kuacuk di bawah orang makan. Di bawah orang ke rumah tu pak, ada gak sabale, gak 7 balai lah pengurus musaji ikut. Sebenarnya yang di bawah orang tu kan ambo tu, anak lain tu lah tak bawa saya. Apa tu kalau seleronya? Lebih. Jadi jangan kita ndak ikut memilih apa yang akan kita pilih, itulah dalam hati apa. Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat tahun 2024 ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan seluruh dunia ini oleh musuh-musuh Islam. Kita mulailah dari Palestina, Rohingya, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah. Ya kan? Dan di Indonesia ini ada pula dibangun orang Islam Nusantara. Nyubah-ubah cara membaca Al-Quran, nyuiriang salawat jo orkes. Ya kan? Nyoba salawat di gereja. Ini bapak-bapak ibu. Kan itu menghina Islam. Adolo kini kok tayatur harus 2 jari. Akannya pangala pajak aku dia kira dia lantai. Lah dulu orang Islam nalama iman nan takui atayatul ngamituan tunjuan. Iko tidak ada kaitannya jusian ini sekarang. Tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayan tu kecil sama lebih tu setangannya gini ya. Ya. Memang orang kau tak patutnya curigai pak. Kalau kita cari debat presiden yang ketiga petang, ada aja jana lain dah pak. Dan biasa sudah debat mendoa, ya kan? Dia orang mendoa kau macamin, menginginkan ciptanya tu kata kau, kan? Itu pak. Jadi tahun 2024 seluruh dunia itu sudah 100 tahun kata ulama, kata Rasulullah. Kalau sudah 100 tahun, ya kan? Itu akan didatangkan seluruh dunia oleh Allah mujahid yang baik untuk meninggikan Islam kembali. Adi negara awak lah nampak ada Pak Mujahid tu. Kalau indahnya nampak tu randah nanti ni tu pak. Ini bapak, ya kan? Kalau semua dalam saku awak tu,
Ada lagi yang kita cermati. Masuk Islam disuruh Allah kasadonyo awak atau sekarek-sekarek. Masing-masing awak. Ada ayatnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi zil nikafah. Ambo ketika orde baru jolong berdiri Pak. Tu ambo kelas 6 baru. Besoknya baru masuk pesantren di tahun 67-nya. Kerana negari parang sesudah pemilu tahun 55 tidak baik lain. Kerana Pak Presiden agak memberi peluang kepada PKI. Sehingga Sumatera Barat minta otonomi daerah dituduh pemerintah. Ayam orang masumi acok lari ke rimbo. Maka sekolah mo tidak teratur. Akhirnya mo sekolah SD itu aturnya tamat tahun 58. Akhirnya tamat tahun 60. Aturannya tamat tahun 65 dan 68 dan 58. Ambo masuk 58 SD. SR namanya ketika itu. Harusnya tamat tahun 65-64. Ternyata akhirnya tamat tahun 66. Sekolah itu tidak teratur. Sekolah berhenti. Ambo lari ke rimbo. Jadi tentara rimbo. Tapi beliau dapat pensiun Pak. Tentara-tentara nama marang ya Wak Sumatera Barat. Kok PKI sadanya? Ada nama bayona orang Wak namanya OPR. Itu di Sumatera Barat Pak. Di Riau ada. Di Riau kan ada ketika itu tak? Itu Pak. OPR itu memperkosa anak gadis sekerajaan. Tapi semuanya mati kena bedil, kena senjata. Mati semua. Ya kan? Sejak itu Pak, Allah diisukan bahasa politik yang dibawan jo agama. Sejak Orde Baru, sejak Pak Soekarno, sampai Orde Baru, sampai reformasi, sampai kini. Semenjak kapan agama dipisahkan dengan politik? Siapa yang memisahkan? Kalau orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang berlainan agama. Coba kita lihat. Ketika orang kafir Quraisy, ya kan, mengatakan kepada pihak Rasulullah, tentara-tentara kami yang ditawan di Madinah, berkewajiban orang Islam membalikan ke Makkah. Jadi kata Nabi, kata orang Quraisy, tapi tentara Islam yang ditawan di Madinah, kami tidak berkewajiban membalikan yang ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalikan ke Madinah. Seluruh tentara Islam itu protes. Ikut kelama adanya Umar Rasulullah. Tapi Abu Bakar tunjuk tangan. Boleh saya berkata-kata ya Rasul? Boleh. Kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang tentara umat Islam yang di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah di pihak Quraisy, kalau dia benar-benar telah matang dengan Islam, istiqamah, dia bisa menambah pengikut Islam selama di sana. Kalau dia terkontaminasi Islam munafik, akan meruntuhkan Islam, kita aman dari rong-rongan munafik. Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar, kata Nabi. Itu politik Pak. Di dalam Islam disebut as-siyasah. Di ilmu emboran apa tanya ke Ustaz Samad. Umurnya kita Ustaz Samad tu ilmunya tinggi. Ambola gaya pandi. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, bahalo si buto ke membimbing. Ambo ko dia lagi kemampuan pandai mengecek seketik saja Pak. Ilmu dah ada. Tapi saya simak ulama-ulama kita yang sekolah tinggi itu, ya kan? Islam itu pertama akidah, tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat munakahah. Yang kelima as-siyasah. Aku nak jawab politik.
Jadi kalau kita beragama, jangan satu lu politik lah jadi bawa lokal agama lah. Di mana Nabi menyusun strategi perang? Di masjid, Pak. Jadi masjid ini bukan untuk salat saja. Wa amruhum syura bainahum. Segala urusan bermusyawarah di rumah Allah. Karena masjid, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia. Tempat terburuk di dunia adalah pasar. Jangan banyak kicuh mengicuh, tipu menipu, copet mencopet. Kalau di Mato raja pasar kau Pak, lebih-lebihan namanya gini. Kalau payah ke mall tu bisa mencari apa induk-induk yang serba pendek sejenak. Ya kan? Murah mencarinya dari pau ayam kampung. Kalau pau ayam kampung Pak diumpan je melukui lo. Lah ditangkuk ayam tu didabi berdua memacinya. Kalau ayam ras kan bisa seseorang orang lebih. Yang kampung tak bisa. Dia taruh olahraga, tulangnya kue. Ayam ras tu sejak keluar dari talua sampai kena dabi dalam keranjang lah. Tunggu badannya tu lama. Iya kan? Lah sudah didabi ayam kampung tu bismillah ya Allahu akbar. Lah bisa dikubak seserupa ayam ras untuk jeliak paunya. Tak, diabui dulu jo ayam gelaga. Atau dibului. Sudah tu baru dikubak, baru nampak paunya. Tapi kalau mencari pau induk-induk, pai segini kamol jo ke bandara. Ambo cok berdoso kini Pak, kalau mengaji naik kawak. Kaman aku saya mau di bandara tu itu tu jatuh ambo. Bedanya je celana dalam perusi bahannya gak tabah itu saja. Singkitnya sama itu, sama je yang lain macam. Begitu sekarang perempuan mengumbar auratnya. Ya kan? Nanti akan dikelupasi oleh Allah di dalam neraka. Yang memperlihatkan buah dada akan dikait dengan basi runcing, dilokate, digali tuang. Jadi ibu-ibu jangan jilbab lai tapi tidak rela. Pakailah jilbab menutup dah. Ada orang berjilbab Pak. Ujungnya berkaian dilihat Pak. Berkaian dilihat. Tu baju kaos. Dado gadang 3 meter ke muka. Ya kan? Hanya itu jadi sauk jo. Jilbab panjang. Itu yang jilbab tu. Kenapa ibu-ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah? Riau ibu kotanya. Pekanbaru. Ada tak pernah ditukar orang? Sajak sultan-sultan dahulu. Riau bapak kotanya. Ada? Tak? Batam ibu kotanya. Iya kan? Riau kepulauan ibu kotanya. Ibu kota. Ibu negeri. Bini presiden ibu negara. Pertiwi ibu pertiwi. Di dalam Al-Mana ada hari ibu. Di dalam Al-Quran Ummul Quran. Itulah surat Al-Fatihah. Ada tak apa? Kalau apa buruk siapa? Apa kambing, apa ayam, apa kudo. Ya kan? Itu tak ada yang selesai perang itu. Tapi kalau ibu mulia, maka jangan dijatuhkan harga diri kita yang mulia itu kepada yang hina. Siapa perempuan yang hina itu? Yang menjatuhkan harga dirinya untuk mengumbar auratnya dilihat oleh mata orang banyak. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh Pak. Pisahan agama jo politik jangan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab karena hebatnya politik Islam sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Siapa panglima perang di Inggris ketika itu? Beliau adalah Panglima Richard yang pernah kena racun oleh anak buah Sultan Salahuddin Alayubi. Karena umat Islam itu fair,
Panglima Richard yang kena racun itu Pak diobat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Lah sehatnya, ya kan? Mas semangatnya nyuaraan tentaranya. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tapi sabalunnya tiba di Irak, ya kan? Ada kurir, kenapa? Ambo ke membunuh Salahuddin. Abalik lah Pak ke kampung Pak lu. Tanyaan di rumah sakit, si anak mau be apa? Baliknya kampung. Tanya rumah sakit, si anak mau be ambo. Yang mengobati anda kena racun ini, kami orang rumah sakit gagal. Yang mengobati anda musuh besar anda, siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhlak orang Islam, Pak. Musuh yang kena racun mendapatkan sesuatu yang tidak fair, ya kan? Yang tidak suportif, itu tidak boleh dibunuh, diobat. Tawanan yang ditebus dilepaskan. Lah lewat ya Pak. Ya kan? Kan ala tiba Sultan Panglima Richard kau balik di Irak. Panglima Richard, saya ucapkan selamat, Anda sudah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Anda bernafsu untuk membunuh saya. Karena Anda sudah sehat, mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau saya yang unggul, Anda mati. Kalau Anda yang unggul, saya mati. Lihat muah Panglima Richard. Tataku kepala satu, tak tunduk lutut ke bumi, memohon meminta maaf. Saya tidak terbayangkan begini akhlak orang Islam. Ya kan? Akhirnya ada adiknya perempuan namanya Putri Irene. Bang, mulia akhlak orang Islam tu bang. Sebenarnya tinggal membunuh abang. Selain abang lah hijau kena racun. Tapi abangnya ubik. Bang, membawa masuk Islam bang, kecil adiknya. Dan akan langsung belajar di pesantrennya. Masuk aja. Masuklah adiknya kau, Putri Rine kau, kais Islam. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat, dia cerdas, pintar. 5 tahun dia tamat di pesantren tahu. Karena tubuhnya bapak-bapak orang barat itu besar, ya kan, tinggi jangkung. Atibo Panglima Richard, dia ala tamat sekolah, ala. Kecil induk awak, dia ke peminan tu leh. Tapi induk awak tidak memasuk dah dia. Kalau ada pilihanmu, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang tua kita. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, ibu kita ingin mencarikan jodohmu. Apa bisiaknya sepoko Putri Rine. Ada kena hati ke guru tengok. Guru nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Hanya izinkan adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyolamarlah dek Salahuddin Al-Ayyubi Putri Irine kok. Nyolamar Jawa Arab nak dapat di den. Ya kan? Kita pindah ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Bapara Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oh intan pudi ame nanelo, bawalah tompang ame lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Nan orang agam, Pak, nan ame lancuang tu agak. Apa berasal dari agam atau di 50 kota, kini rado di Pekanbaru, naname lancuang, boleh tahu? Imitasi. Ikan sebentar pakainya hitam. Sultan Salahuddin tadi menibaratkan dirinya gitu. Ambo ame lancuangnya dia, adia intan pudi ame nanelok. Bawalah tompang ame lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Tu pantun sindiran Pak. Samo yo tekan tuik nanyo tembak lantai nak kanai duang. Nyo jawab dek Putri Irine go jawab bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Sehat. Kita pindah ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun ombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang.
Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Karena sabarlah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Nikahlah orang Inggris ya orang itu as-siyasah pak. Akhirnya Inggris Islam 800 tahun. Betul sejarah itu pak. Jadi tidak bisa politik dipisahkan dengan agama aja dapat dengan kecil orang tu dia takui kata impi tu mah. Dia terangkan dapat tu. Dia kan nyampai yang mengaji saja dan. Jangan berpolitik-politik lah ni. Jangan. Kalau tidak terjun kita ke politik maka kita jadi korban politik. Asa indah-indahnya politik jangan satu memilih. Memilih anda memilih itu yang mau kecoiko aja jangan. Terakhir bapak-bapak ibu-ibu jaga keamanan. Saya pribadi pak mendoakan jangan terjadi macam-macam sesudah pemilu ini. Negeri kita aman, terpilih pemimpin yang ditunjuk Allah. Mudah-mudahan yang paling baik. Yang paling baik negeri kita ini aman. Rakyat kita makmur. Orang yang salah-salahnya tunjuk di Allah balik andaknya. Kebanyakan orang yang salah pak. Mudah-mudahan dapat petunjuk di Allah balik. Kalau Ustaz Samad majan di dalam YouTube-nya, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ya Allah, agar dia dapat hidayahmu. Tapi kalau tidak taluk jo angin lembut, datang angin puntiang beliwang ya Allah. Itu mudah-mudahan Ustaz Samad. Ya kan? Mudah-mudahan mereka yang tersesat dapat hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, salna nambo sandang ko. Ikon terapelnya siko Ananda Dr. Fauzan. Di jalan bengkelnya banyak. Namanya PDA terapel. PDA ko perjalanan dunia akhiratnya orang sulit aye. Jadi induknya jo ayahnya 24 jam saja beda meninggal. 24 jam sudah meninggal ayah meninggalin induk. Jadi katanya kini ayah saja jadi ayah boleh. Jadi ndak babuya kan boleh bayar. Ya kan? Jadi insya Allah kalau ambo ndak mati, kalau ndak ada perubahan, ambo kapai umrah jo PDA terapil ko bulan Juli. Kalau ada jamaah yang datang kini, turilah jalan mana namanya? Apa tani deh? Ayo Arifin Ahmad. Jadi PDA terapil ini di jalan Arifin Ahmad. Yo kau ingin sama-sama jambo pagi ya tuan. Mo kaum muslimin para jamaah, yo ndak ambo punya terapil dari si Fauzan tu. Jadi ambo kanyo bau ayahnya kau. Ya kan? Nah ini bapak-bapak. Datanglah ke alamat PDA terapil ini. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin. Ibu bapak, terakhir lagi bapak-bapak nan mencalek kambanganlah lampi awak jangan diguluang lampi orang. Tarangilah lampu awak jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada gambar caleg konan rabah di hari paujan angin tiba, tolong pak tagaan. Bapak luak bapak, walaupun itu tidak setuju dengan partainya, tolong tagaan KBN tagok-tagok boleh. Jangan diperiak saya rabak. Nyolah payah membentuk tangannya. Pagalak lah dah. Atau sambil menungkuit juga galak je siram dia hujan. Lai sana tiap jadian. Ya. Jadi tolong tagaan gambar itu tu lihat. Awak ada pahala. Itulah tausiah kita pagi kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Saya doakan kita tidak bertemu di Masjid Al-Ukhwah ini saja, dipertemukan kita oleh Allah dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.